Nama kelompok GGS. Anggota kelompok 1. Reza Pratama 2. Daud Rusdi 3. Amwahyuha 4. M. Ricky Gozali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Pratama. Saya sebagai moderator. Dan saya Daud Rusdi sebagai pembaca. Dan saya Muhammad Wahyu sebagai pembaca. Dan saya Muhammad Ricky Gozali sebagai pembaca. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang komputer forensik. Dan pembaca pertama, Daud Rusdi. Komputer forensik. Pengertian komputer forensik. Macam-macam komputer forensik dan 5 tool komputer forensik. Pengertian komputer forensik adalah suatu rangkaian metodologi yang terdiri dari teknik dan prosedur untuk mengumpulkan bukti-bukti berbasis entitas maupun piranti digital agar dapat digunakan secara sah sebagai alat bukti di pengadilan. Pengertian komputer forensik menurut para ahli. Menurut Ruby Alamsyah, salah seorang ahli forensik IT Indonesia, digital forensik atau terkadang disebut komputer forensik adalah ilmu yang menganalisis barang bukti digital sehingga dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. 2. Menurut Noblet, komputer forensik sangat berperan dalam mengambil, menjaga, dan menyajikan data yang sudah diproses secara elektronik dan disimpan di dalam media komputer. 3. Menurut Jordan Robin, komputer forensik merupakan penerapan sederhana dari penyidikan komputer dan teknik analisisnya dalam menentukan berbagai bukti hukum yang memungkinkan. Kesimpulan, merupakan salah satu ilmu bantu yang dapat mendukung dalam penyelesaian kasus cybercrime. Forensik cyber mempunyai peran yang penting untuk mengidentifikasi bukti digital dan menganalisis bukti digital, sehingga bukti digital yang ditemukan dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Macam-macam komputer forensik. 1. Forensik disk. Ini berkaitan dengan ekstraksi data dari media penyimpanan dengan mencari file yang aktif, yang telah dimodifikasi maupun yang telah dihapus. 2. Forensik jaringan terkait untuk pemantau dan analisis lalu lintas jaringan komputer untuk mengumpulkan informasi penting dan bukti hukum. 3. Forensik nirkabel. Tujuan utama dari forensik nirkabel adalah untuk menawarkan alat yang dibutuhkan untuk mengumpulkan dana, menganalisis data dari lalu lintas jaringan nirkabel. 4. Forensik base data. Forensik digital ini berkaitan dengan pemeriksaan dan evaluasi pangkalan data, database dan media data. 5. Forensik malware. Ini berkaitan dengan identifikasi kode berbahaya untuk mempelajari semua virus, worm, dan lain-lain. 5 tools komputer forensik. 1. Cellebrite adalah penyedia alat bantu forensik seluler yang menawarkan dukungan luas untuk perangkat seluler dan eksploitasi dan tingkat lanjut. Cellebrite menawarkan beberapa platform forensik perangkat seluler, termasuk perangkat ekstraksi forensik universal Cellebrite, Cellebrite Premium Enterprise, Cellebrite Premium sebagai layanan, dan Cellebrite Inspector. 2. Akisoma Manajemen. Akisoma Manajemen umumnya digunakan untuk analisis tingkat tinggi. Ini mendukung penyelidikan dan analisis data komputer, seluler, cloud, dan kendaraan. Fitur yang bermanfaat mencakup otomatisasi dan UI yang dapat diakses yang dirancang agar mudah digunakan. 3. Velociraptor. Velociraptor adalah alat sumber terbuka yang dirancang bagi tim keamanan internal untuk mengumpulkan bukti di semua titik akhir. Ini dapat dengan cepat mengumpulkan data, menyimpan log peristiwa,
dari titik akhir organisasi sehingga tim keamanan dapat memeriksanya untuk mencari aktivitas mencurigakan. Wireshark adalah alat open secure untuk analisis jaringan yang telah digunakan selama lebih dari 20 tahun. Ini dapat menunjukkan setiap paket jaringan yang dikirim dari dan diterima oleh perangkat sehingga memungkinkan penyelidik mengelompokkan jenis lalu lintas serta sumber dan tujuannya. X-Wise Forensic adalah alat bagi penyelidik yang suka menggali analisis lebih dalam secara manual daripada mengandalkan otomatisasi, yang menawarkan fitur teknis canggih untuk analisis disk, seperti menangkap dan merinci isi drive, ruang kendur, dan ruang interpartisi. Demikian ini saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan di kolom komentar. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.